Kalau dalam agama Islam yang terkait dengan keuangan keluarga yang diatur adalah tentang siapa yang wajib untuk memenuhi nafkah. Dalam hal ini Islam menetapkan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Imam Al-Qurtubi wonten ing tafsir Al-Qurtubi menyatakan bahwa laki-laki disebut sebagai qawam itu karena satu, menafkahi istrinya, dua, melindungi istrinya, tiga, membela istrinya. Jadi laki-laki dikatakan pemimpin itu karena menafkahi, membela, dan melindungi istri. Jadi yang wajib memberi nafkah dalam keluarga adalah suami. Ini yang diletakkan oleh Islam. Kewajiban ini sampai batas apa? Sampai batas hal-hal yang sifatnya kebutuhan pokok untuk menopang kehidupannya secara wajar dan secara layak. Jadi misalnya kalau zaman sekarang, zaman semanten nggih, zaman saya masih sekolah SD SMP itu di zaman Pak Harto berkembang istilah kebutuhan pokok itu sandang, papan, pangan gitu ya. Jadi orang itu kalau nikah, istrinya itu dikasih tempat tinggal yang layak baginya, sandang yang layak baginya, dan makanan yang layak baginya. Tapi kalau orang hidup zaman sekarang nggak cukup ya, cuma dikasih tempat tinggal, kemudian dikasih makan, pakaian itu nggak cukup. Sebab orang hidup di zaman sekarang itu butuh pulsa dan paket data. Jadi di antara kebutuhan pokok orang zaman sekarang itu ya pulsa, ya paket data gitu ya. Belum lagi ketika penjenengan mengendaki istrinya itu glowing, maka ada biaya untuk glowing. Kalau penjenengan tidak mau membiayai istri Anda ya, kalau Anda tidak mau mengeluarkan biaya untuk mengglowingkan istri Anda, maka terimalah istri Anda apa adanya. Dengan keringatnya, dengan kondisi bau badannya dan seterusnya, terimalah apa adanya dan jangan diejek gitu ya. Istri Anda akan bisa glowing asalkan Anda membiayai. Untuk glowing itu butuh biaya, biayalah istri Anda. Nah itu berarti butuh biaya tambahan jika ingin istrinya glowing. Nek ora yus, kalau ibu-ibu mendengar suaminya memeluk kemudian berbisik lirih, aku mencintaimu apa adanya, itu artinya aku rakuat biayai glowingmu. Nah jadi kalau misalnya kita lihat bahwa biaya yang harus dikeluarkan suami itu adalah yang secara umumnya manusia itu layak hidup dengan cara seperti itu. Jadi tidak berlebihan tapi juga tidak pelit. Itu yang wajib untuk laki-laki. Nah, berarti kalau ada laki-laki itu yang kaya raya, yang misalnya saya biar gampang ngasih contoh lagi, misalnya satu keluarga, taruhlah anaknya loro gitu, terus untuk hidup berumah tangga sehari-hari kanggo kebutuhan pokok sehari-hari macam-macam kita taruhlah 10 juta, kan gampang ya, 10 juta gitu. Lalu suaminya itu per bulannya itu penghasilannya 100 juta, dia masih punya space 90 juta. Yang 10 juta itu wajib untuk istrinya karena itu kebutuhan pokok sehari-hari itu, dia yang wajib memenuhinya. Meskipun istrinya punya gaji 10 juta juga, tapi yang wajib mengeluarkan 10 juta itu suaminya karena suaminya punya space yang besar. Nah jadi lalu kalau istrinya itu dapat dapat nafkah dari suaminya 10 juta itu, berarti itu sudah memenuhi semua yang harus dikeluarkan tadi itu. Nah sisanya kanggo apa? Lah pada dasarnya sisone sing sudah di luar kebutuhan pokok tadi itu ya jadi terserah nek asline nggih. Tapi nek terserah ngene engko iso marake padu sing lanang karo sing wedok kuwi. Nah supaya tidak menimbulkan konflik maka sebaiknya adalah dimusyawarahkan antarodin bainakum. Misalnya contohnya sing wedok ngomong, iki gajiku dhewe ya duitku dhewe terserah aku to. Lah nek ngono sing lanang ya terserah aku nek ngono. Lah padu dadine. Makanya aja terserah ngono kuwi. Jadi lebih baik itu didiskusikan sehingga sampai ada space di rumah kita itu Bapak Ibu sekalian. Itu kalau Bapak Ibu panjenengan masih ada nggih, Bapak Ibu dua-duanya masih ada, Bapak itu dari suami maupun dari istri masih ada, maka alokasikan anggaran yang Anda sepakati berdua berapa besarnya terserah sesuai kemampuan masing-masing yang untuk diberikan sebagai pemberian hadiah kita dari anak kepada kedua orang tua. Jadi jangan mengatakan lah bapak ibuku yang digaji kabeh pensiunan kayak okeh timbangnya aku, luwih sugih bapak ibuku timbangnya aku. Itu jangan bilang begitu, tapi kita mengalokasikan termasuk penjenengan yang masih muda-muda ya. Penjenengan merasa gajinya rong okeh, penjenengan merasa kebutuhan hidupnya masih banyak gitu. Lalu bapak ibunya ya isih kerja, isih produktif gitu. Jangan mengatakan bapak ibu kue luwih akeh penghasilan timbang aku dunia kan aku yang dikasih. Oh jangan ngono kuwi, nek panjenengan wis berumah tangga, spacekan, alokasikan. Itu nanti akan jadi berkah dalam kehidupan Anda. Semakin banyak Anda memberikan perhatian ya, tidak mesti berbentuk duit, tapi perhatian kepada kedua orang tua Anda, itu nanti insya Allah jadi berkah dalam kehidupan Anda.
Jadi jangan mikir wong tua wis sugih ora ya, bukan soal sugih apa ora sugih, tapi bahwa Anda punya perhatian, care kepada kedua orang tua, bangga orang tuanya ya, dapat dari Anda meskipun ora oke. Nek sasi isone mung mengalokasikan 500.000 kanggo kedua belah keluarga ya wis 250. Engko bentuke pulsa apa ditukake apa terserah. Yang penting ada sesuatu yang diberikan ke orang tua itu. Ini sesuatu yang nanti menambah berkah dalam kehidupan kita. Itu perlu disepakati. Nek ora disepakati engko dewe-dewe, sing lanang ngai neng bapak ibune dewe, sing wedok ngai dewe-dewe. Itu nanti jadi konflik. Aku itu apa tahu peduli karo bapak ibuku, mulanya aku nganggo duitku dewe. Nah, akhirnya kan padu di antara mereka. Nek ngai wong tuamu akeh-akeh, nek ngai wong tuaku ora tahu. Itu kan jadi padu ta ngono iki. Itu kan supaya tidak muncul konflik itu, maka meskipun pada dasarnya kalau istri bekerja itu uangnya adalah uang kamu sendiri, itu bener nek secara fikih, neng jangan sampai berprinsip seperti itu. Soalnya nek ngono aku dadi padu. Makanya meskipun ini uangku, maka Anda mengatakan, Mas, ini kan penghasilan kamu sudah cukup untuk membiayai hidup kita semuanya. Terus aku kan juga punya penghasilan. Terus piye Mas, nek menurut kamu, boleh nggak aku alokasikan untuk ini, gitu kan? Itu dengan kenalan suami, insya Allah berkah penghasilan panjenengan. Jadi dengan cara seperti itu, ora padu dalam urusan ekonomi. Nah, tentang bagaimana kita mengelola keuangan yang ada dalam rumah tangga kita itu nggak diatur oleh syariat secara detail. Contoh, apakah harus dikelola suami saja, atau dikelola istri saja, atau bisa dikelola dua-duanya? Itu tidak diatur. Yang diatur hanya siapa yang wajib untuk mencukupi nafkah. Suamilah yang wajib mencukupi nafkah. Nah, ada suami yang tidak mau, kalau tidak mampu, benten nggih Bapak Ibu. Nek misalnya wis kerja, wis nyambut gawe, wis pokoknya nyambut gawe niki wira-wiri terus, pokoknya ngalor ngidul ngetan ngulon, mlaku terus, akhirnya ra nyambut gawe ta. Pokoknya sibuk mengatakan bengi ora entuk duit apa-apa. Neng waktu dia pas entek, dia sudah bekerja keras. Ora iso memenuhi kebutuhan istri lah, terus dituntut apa wong kaya ngono kuwi. Saya nggak bisa lagi dituntut kan. Jadi kalau kemudian dia sudah bekerja, bukan orang malas, dia sudah mengusahakan yang ora cukup, maklumilah dia. Mas tak bantu, aku yang duit kok. Kowe seneng apa? Bakso, nih tak kayak bakso. Siji wae. Pelit banget. Jadi boleh ya kalau kemudian sang istri itu merelakan sebagian hartanya itu untuk mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga meskipun bukan uang Anda. Nah, bapak-bapak saya beritahu ya, istri itu dia tuh rela menyumbangkan uangnya, hartanya, apa yang dimilikinya untuk kebutuhan keluarga. Berapapun dia rela melakukannya dan tidak pernah menghitung-hitung berapapun yang sudah dikeluarkan untuk keluarga yang itu bukan kewajibannya, tapi kanggo mbayari SPP bocah-bocah ya tak tokke, kanggo ngurus nyicil iki tak tokke, kanggo iki tak bayarke kabeh gitu ya. Itu dia nggak ngitung-ngitung itu semuanya sepanjang dia tidak disakiti. Catat Bapak-bapak. Istri Anda rela mengeluarkan berapapun yang dia punya untuk kebutuhan keluarga yang itu bukan kewajibannya, dia tidak akan menghitung itu semuanya sepanjang tidak disakiti. Begitu istri merasa disakiti, dihitung kabeh. Maka begitu sudah di ruang konseling itu ya, sebetulnya saya nggak mau menghitung Pak Sa, berapapun yang sudah saya keluarkan itu. Nah jadi wis mulai ngitung nek ngene iki ya. Sebetulnya saya nggak mau ngitung, wis ngitung nek ngono iki. Itu mesti karena disakiti. Jadi begitu dia merasa suaminya tidak care, suaminya menyakiti hatinya, pokoknya selingkuh, kowe wis tak bantu malah selingkuh, itu sakit hati kabeh dihitung gitu. Jadi istri itu nggak akan pernah menghitung apapun yang sudah dikeluarkan sepanjang tidak disakiti. Ya, jadi bapak-bapak kalau sudah berniat menyakiti istrinya, jangan minta dari istrinya. Karena gue dihitung, ini apa ya? Wong lanang iki niat. Ojo nganti niat menyakiti istri ya, dosa. Mau menyakiti kucing ora ento, apa menyakiti istri. Nah, jadi boleh manajemen keuangan antarodin bainakum diatur-atur sampai saling ridho. Misalnya contohnya ngene, "Sing nyekel aku kabeh," kata suami. "Kowe kok tak jatah semene, kok nek kurang njaluk neh." Boleh. "Sing nyekel aku kabeh," jarene sing wedok. "Wis gajimu kakne aku kabeh, kok nek kowe butuh tak kei." Boleh, tapi saling ridho gitu. Dibagi-bagi, entuk. Kowe nggawa piro, aku nggawa piro, entuk. Asalkan saling ridho di antaranya. Jangan sampai manajemennya itu menyebabkan ketidaknyamanan. Contoh, sing wedok yang putri kan, kowe ra tok nyekel duit, sing nyekel aku kabeh. Anggere kowe butuh ngomong karo aku, pasti tak penuhi. Pasti mau gak enak. Mas jaluk duit ki apa? Tuku uyah teh. Piro? Yo uyah ki mungkin 200 Mas, 200. Terus anaknya nangis sih Mas, butuh ciki. Piro ciki? Yo 500 nyawa 500. Lah repot banget kayak ngono ki.
Dan itu pada titik tertentu pasti membuat istrinya malu jaluk-jaluk terus ngono kuwi. Itu menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Sama dengan ketika yang megang istrinya semuanya. Arep mangkat Dek, jaluk duit, ki apa? Bensin, ya semene. Iki jatah semene, iki setengah liter wae aja oke-oke. Kacau tenan bojone ngono iki. Itu di titik tertentu pasti yang laki-laki itu nggak nyaman. Lah kok njaluk terus ya isin no. Saya tuh punya kebiasaan. Jadi saya kira bukan yang saya, tapi nek wong wis umur-umur kaya kula ngaten iki, itu saya tuh kalau misalnya pengen jajan gitu, saya tuh nggak enak kok jajan dhewe. Misalnya aku lungguh dhewean ning warung makan dhewean, aku ora isin aku ya. Jadi saya tuh kalau mau jajan itu mesti ngajak uang. Jadi misalnya nek istri saya lagi ora iso diajak, anak-anakku reneng, apalagi sudah berbencana anak saya ya. Putuku si cilik ora iso tak ajak ngancani aku gitu. Jadi akhirnya kalau saya mau ngajak jajan ki mesti aku moro-moro ning grup. Sapa belum makan siang? Aku arep makan siang, sapa segelem melu? Mbok ane sing ngacung. Ikut Pak saya ikut. Lah ngono kuwi nek misale aku kudu njaluk terus karo bojoku, Dek, aku jajake wong ya. Wong pira Mas? Wong 5. Ya semene dijatah. Lho enak banget ngono ki. Itu pasti di titik tertentu kita akan merasa nggak nyaman njaluk terus ngono kuwi. Jadi boleh sebetulnya pada dasarnya kayak apa kita membagi-bagi keuangan kita itu, pengelolaannya ya, dipegang siapa itu boleh. Bahkan ketika sing lanang ora nyekel duit, sing wedok ora nyekel duit, sapa sing nyekel? Ada bendahara keluarga. Niku enten nggih profesi kalau di Amerika itu waktu jadi di Amerika itu ada satu keluarga. Jadi ya jatuhnya banyak keluarga, tapi yang saya contohkan ini nggih, keluarga itu mempekerjakan seorang bendahara keluarga, orang lain yang digaji oleh mereka untuk jadi bendahara keluarga, yang pegang semua keuangan keluarga. Kayak iku wong Yogyo. Iku wong Gunung Kidul. Jadi saya ketemu sama Mas Jo, Mr. Jo itu ya. Mr. Jo itu jenenge Arjo, ning kono Mr. Jo gitu. Itu dia kerja di satu keluarga kaya di Amerika dan kemudian tugasnya itu nyekel duit. Jadi semua kekayaan keluarga itu dia yang pegang. Nanti dia gaji. Jadi suami dikai piro, istri dikai piro, anak pertama kayak semene, anak kedua, tiap bulan dia tugasnya begitu. Jadi suami istri ini orang gelem pusing ngurusi duit. Aku hanya kerja nyari duit. Engko nek itu duit disetorke di satu rekening tertentu, sing ngelola Mas Jo ini, Mr. Jo ini. Jadi kenapa nggak mau pusing lah? Aku datang ngurusi pajak, datang ngitung mau wis kabeh kesulitan semua di kamu. Urusan pajak, urusan apa semua di kamu. Gaji kami kamu. Jadi disepakati sing lanang per bulan nyekel piro, sing wedok per bulan nyekel piro gitu. Jadi nek panjenengan arep ngono ya ora apa-apa gaji wong gitu ya. Untuk pegang duitku lah. Ternyata duitnya cupet tapi ya arep. Sing dicekel ndi Pak? Aku wis kadungane kene ora tak cekel. Terus kerja pirang-pirang wulan lho ora sing dicekel ya apa. Nah, jadi luwes kalau dalam hal pengelolaannya nggih, tidak kaku, makanya boleh seperti itu. Kemudian tadi yang kedua terkait dengan perbedaan umur nggih.